Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, welcome to my Q&A. My first Q&A actually. Ini video Q&A pertama aku, jadi aku belum pernah buat video kayak gini. Dan aku buat videonya menggunakan fitur question di Instagram Story. Jadi udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Dan fun fact, aku baru tahu kalau dalam 24 jam setelah Instagram Story-nya udah dihapus ataupun udah hilang gitu, kita buka ke archive. Pas kita buka story-nya lagi, itu ternyata udah gak bisa dilihat respon-responnya. Dan sayangnya belum aku SS, jadi aku sempat SS beberapa pertanyaan yang muncul di notifikasi. Jadi pada video kali ini aku bakal coba ngejawab beberapa pertanyaan yang udah kalian tanyakan lewat Instagram Story tersebut. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang gampang dulu. Ini dari Raden Afgia. Itu ya, Raden Afgia. Itu nanya gear yang dipakai apa aja. Itu udah sempat aku jelasin di video sebelumnya. Dan simpelnya pakai kamera M6, mikrofon yang aku gunakan kalau sekarang itu Takstar SGC 578, ya kalau nggak salah. Bisa pakai lighting biasa, lighting 4 socket box gitu yang murah banget, isinya LED, lampu-lampu beda-beda. Habis itu ya sisanya paling di belakang. Kalau kalian penasaran, aku pakai lampu neon dan itu gear yang aku gunakan. Tapi kalau kalian pengen lihat detailnya, cek aja video sebelumnya. Sini atau sini sih? Lupa. Sini ya. Cek di video sebelumnya udah sempat jelasin dan cukup detail gear-gear yang aku gunakan. Pertanyaan kedua, pertanyaan selanjutnya dari Liana Lucy, teman aku. Dia nanya berapa lagi? Biar nggak bosen di rumah ngapain aja? I don't know yang paling cocok buat kamu gimana. Tapi kalau aku pribadi sih, inti utamanya ya coba untuk bisa produktif walaupun di rumah aja gitu. Karena ya aku juga ngerasain banget pas mulai ada di rumah gitu. Kayak feelingnya ya udah kita cuma kayak banyakin nonton film, banyakin ngabisin waktu kayak nonton YouTube, video-video YouTube segala macam. And that's fun gitu. It's okay gitu untuk lakuin itu sekali. Cuma kadang sayang banget gitu waktunya. Sekarang kita kan harusnya misalkan sekolah, kalau kalian lagi sekolah atau misalkan kuliah gitu, teman-teman yang lagi kuliah kayak aku juga gitu ya, kita harusnya punya waktu 1 semesteran gitu, hampir 1 semester untuk kuliah, untuk bisa belajar dan segala macam. Jadi sayang banget kalau di rumah malah waktunya terbuang sia-sia. Ya bisa coba segala macam, misalnya kalau di organisasi bikin project-project atau program-program yang menarik. Habis itu kalau misalnya ada tugas-tugas yang lagi dilakuin, bisa coba bikin secara maksimal gitu karena kita punya waktu lebih banyak. Habis itu misalnya ikut lomba segala macam. Dan yang paling penting sih kalau menurut aku adalah coba belajar skill-skill atau hal baru yang bakal kalian anggap itu bakal bermanfaat bagi kalian ke depannya. So ya, cobain aja buat bisa banyak produktif dan jangan lupa untuk olahraga sih. Itu juga paling penting. Habis itu lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Parsamadil, nanya kuliah jurusan apa bang? Aku jurusan teknik lingkungan. Sebenarnya itu bukan jurusan, masih prodi. Jurusannya itu adalah keteknikan pertanian, tapi ya itu agak berbeda, tapi teknik lingkungan di Universitas Brawijaya. Oke, pertanyaan selanjutnya yang mirip juga sama pertanyaan sebelumnya adalah dari Ananda Safira, cerita selama di Unibrau. Oke. Ada banyak, walaupun emang aku belum sampai setahun bahkan di Unibrau di Universitas Brawijaya, karena emang semester 2 belum beres dan juga lagi pandemi COVID-19 kayak gini, jadi harus di rumah dan beberapa bulan gak di kampus lagi. Tapi ya cerita banyak banget. Pertama, sebagai anak rantau banyak banget hal yang dipelajari baru banget gitu, kayak misalkan ngurus diri pribadi, mulai dari keuangan, bangun tidur, makan segala macam, nugas segala macam. Karena kuliah juga berbeda banget dari sekolah, jadwalnya itu ada bolong-bolong gitu, kayak ada dari pagi banget, ada juga yang siang doang segala macam. Dan ya adaptasi sebagai anak rantau juga menarik sih. Dan kalau menurut aku sih, kalau kalian teman-teman yang masih sekolah mau lanjut kuliah, apalagi terutama yang cowok, coba banget untuk ngerantau. Ya seenggaknya kayak beda kota, walaupun gak harus beda provinsi atau beda pulau, it's okay, coba aja buat ngelatih diri kalian buat bisa mandiri dan melihat gitu batasan kalian itu seperti apa. Dan itu bakal ngebantu banget buat kehidupan kedepannya. Dan satu hal lagi yang menurut aku cukup menarik dalam kampus itu adalah aku ikut beberapa organisasi gitu. Habis itu salah satu yang paling banyak aku pelajari adalah kita, terutama sebagai mahasiswa-mahasiswi, yaitu dituntut untuk bisa memberi ataupun menebar kebermanfaatan. Oleh sebab itu kayak udah nempel di otak buat apapun yang kamu lakukan, apapun yang ingin kamu laksanakan, baik itu secara pribadi, baik itu di organisasi, di kampus, di segala macam, itu
tujuan akhirnya adalah untuk mendapat manfaatan. Apakah dengan yang kalian lakukan itu bisa memberi manfaat bagi orang lain, bisa memberikan dampak baik bagi orang lain, itu yang cukup banyak menempel di otak aku karena ikut banyak organisasi segala macam. Dan itu nunjukin bahwa kayak aku yang diberi kesempatan gitu untuk bisa kuliah segala macam, mendapatkan ilmu di kampus, mendapat ilmu di organisasi-organisasi yang aku ikutin di kampus, itu harus kita kembalikan lagi kepada masyarakat sekitar, kepada orang-orang yang mungkin gak seberuntung kita dan sekitar kita gitu. Jadi kayak konsep mendapat manfaatan benar-benar nempel di otak aku, dan itu salah satu yang entah deh, pas selama SMA aku belum ngerasa seperti itu banget gitu. Jadi itu salah satu yang aku dapatkan banget selama di kuliah di Universitas Brawijaya ini. Mungkin di semua kampus gitu, karena itu dasar dari seorang mahasiswa sih kalau menurut aku. Lanjut lagi dari Imam Salahuddin, teman aku, nanya kalau karantina 1 tahun bakal ngapain aja. Kalau karantina 1 tahun ngapain aja? Wow. Kalau aku pribadi sih, aku ngerasa masih sangat mungkin gitu ya, bahwa bakal cepat berlalu gitu pandemi ini di Indonesia terutama, walaupun emang kayak kondisi sekarang itu masih jauh banget gitu antara Indonesia, misalkan kalau kita bandingin sama negara-negara yang udah kasusnya segitu banyak, misalnya kayak Italia, Spanyol yang kasusnya udah sampai 80 ribuan, 100 ribuan, bahkan Amerika gitu yang udah 200 ribuan lebih. Entah mungkin sekarang udah berapa banyak gitu, apalagi pas aku bakal post mungkin bakal jauh lebih tinggi lagi. Dan Indonesia ya aku bilang baru sekitar 2 ribuan kasus dengan udah lebih dari 250 lebih orang yang meninggal. Ya itu pasti bakal terus meningkat sih di Indonesia, cuma kayaknya gak bakal selamanya itu juga, gak bakal sampai 1 tahun juga. Tapi kalau emang 1 tahun, bakal banyak yang terpengaruhi. Kalau mungkin dari aku pribadi kayak kampus pasti semester baru itu bakal tertunda, ya of course. Jadi mungkin aku agak kepikiran semester bakal dipindah ke Januari segala macam, kalau misalkan emang karantina harus selama itu sampai 1 tahun. Tapi ya kayak misalkan program-program organisasi juga pasti bakal di stop atau di postpone gitu ya, ditunda sementara. Tapi ya itu bakal banyak banget mempengaruhi. Tapi kalau memang kita coba lihat skenario terburuk, mungkin banget gitu buat terjadi, karena ya masih mungkin banget Indonesia masih banyak banget untuk bisa naik gitu sangat mungkin untuk bisa naik jumlah kasus yang positif dan yang meninggal. Jadi masih sangat mungkin. Tapi kalau ditanya ngapain aja, kalau emang masih kampus kuliah ya pasti bakal tetap kuliah, praktikum online, ngerjain laporan segala macem, bikin konten untuk YouTube segala macam juga pasti kalau aku bakal lakuin. Dan kalau emang bakal selama itu, aku pingin banget untuk coba belajar skill-skill baru sih, terutama kayak misalkan yang cukup menarik aku kayak skill desain grafis, skill bikin 3D bikin video 3D segala macam, main di apakah itu Blender atau misalkan video Copilot. Aku penasaran banget untuk bisa mempelajari dan menguasai teknik-teknik tersebut sih. Sama kayak coding, aku penasaran banget kayak misalnya Visual Basic, Python. Kalau emang masih banyak waktu gitu kayak karantina diperlama lagi, semester baru bakal ditunda segala macam, ya aku bakal coba belajar skill-skill baru dan tetap bakal ngelakuin rutinitas yang udah jalan sampai saat ini sih. Dan yang pasti harus sih kita sebagai yang masih muda, kita sebagai mahasiswa juga mencoba untuk mencari bagian kita dalam pandemi ini gitu. Apakah kita bikin kayak project bagi-bagi, project untuk donasi, project untuk apapun itu, kayak bakal banyak orang yang bakal jauh lebih terdampak dibanding kita yang masih sekedar mahasiswa doang gitu, sekedar siswa segala macam. Jadi ya mungkin itu sih. I don't know kalau kalian punya saran lain atau pendapat lain, terus yang mention juga, karena pertanyaan juga lumayan menarik sih. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir yang bakal aku bahas dalam video kali ini. Oke, lanjut pertanyaan terakhir dari Bang Putra 2020, nanya, belajar editing di mana dan dari kapan? Love your content by the way. Thank you banget untuk supportnya untuk channel ini, untuk aku pribadi. Ini benar-benar it means a lot to me. Dan iya, kalau ditanya belajar editing di mana dan dari kapan, pertama dari kapan? Aku mulai kenal videografi itu sebenarnya aku udah megang kamera fotografi, belajar fotografi sama teman-teman aku di SMP.
kelas 8-an gitu aku udah pegang kamera, suka foto-foto segala macam, tapi belum masuk ke dalam bagian videografi. Walaupun pas kelas 9 udah mulai agak masuk, tapi belum terlalu banyak kayak belajar editing, belajar segala macam, tapi cuma suka bikin video-video singkat segala macam. Dan juga file-filenya udah hilang di hard disk lama aku yang udah hancur berapa tahun lalu. Tapi kalau belajar editing segala macam itu aku mulai dari SMA kelas 1, ketemu sahabat aku Aquam, kenalin aku ke software Adobe Premiere Pro, dan aku mulai belajar tentang editing dari sana. Dan it's been really fun buat aku, langsung menjadi salah satu hobi aku. Dan iya, kayak waktu itu pertama kali mulai diajakin coba aja kayak bikin konten vlog pas lagi mau ada study tour ke Jakarta. Aku coba buat, lagi ke Turki juga aku coba buat untuk bisa ngasah teknik ataupun skill editing dan juga videografi aku. Habis itu kalau dari mana, jujur pribadi aku belajar pribadi otodidak, karena entah ya, di YouTube itu udah banyak banget kayak tutorial kayak aku buat juga. Habis itu tips and tricks segala macam untuk editing videografi itu banyak banget, dan sangat cukup sebenarnya untuk kita bisa belajar apa yang kita perlukan untuk editing dan videografi. Aku coba bener-bener full on gitu untuk belajar segala macam sampai kelas 12, kelas 11-an. Akhirnya ya maksudnya aku udah bisa bikin kayak video tutorial sendiri. Aku lihat ataupun apa yang udah aku pelajari itu aku bisa kembangkan untuk dengan gaya aku pribadi, dan akhirnya aku bisa coba share ke kalian untuk bisa sebagai tips and trick yang baru atau mungkin agak berbeda menurut gaya aku sendiri. Jadi ya, YouTube udah cukup banget. Tapi kalau misalkan ada beberapa orang juga yang kayak ada beberapa online course untuk videografi, editing, kayak misalkan ada beberapa online course juga. Terus juga ada kayak online course untuk ngajarin gimana kita untuk bawa videografi, editing ini untuk ke dalam dunia bisnis. Segala macam itu banyak banget. Dan kalau aku pribadi, aku belajar online sendiri, coba-coba langsung gitu. Udah nonton video tutorialnya, udah nonton video tips and tricks segala macam. Aku coba terapin langsung, dan itu selalu aku lakukan bertahap, terus berkembang. Mulai dari kameranya masih jelek banget, mulai dari minjem komputer orang tua gitu di kantor. Dan ini menarik banget, sampai sekarang aku udah belum segitunya tapi di dalam ini, tapi aku rasa udah cukup, seenggaknya aku udah paham banget mengenai basic-basic dari editing dan juga videografi. Dan ya, mungkin saja buat video kali ini, video Q&A pertama aku. It's been fun, it's really fun untuk bikin video kayak gini. Dan mungkin itu aja. Kalau kalian punya pendapat, saran, ataupun request video ke depan kita harus bahas apa lagi, tulis di comment section di bawah. Aku bakal senang banget buat baca-bacanya. Dan jangan lupa untuk like, share, juga subscribe my channel. Amanah Zibadillah. See you guys on the next video. Bye-bye. Oh ya, dan juga aku takut ketinggalan, aku lupa juga. Aku sama teman aku dari Sekolah Kebangsaan Brawijaya, komunitas yang isinya tuh anak-anak Universitas Brawijaya, itu kita lagi bikin program donasi, open donation, untuk ntar kita bakal salurin ke rumah sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit itu juga salah satu rumah sakit yang menangani kasus COVID-19 dan segala macam. Jadi buat kalian, aku harap, aku dorong kalian kalau misalkan punya rezeki berlebih atau misalkan punya uang lebih, boleh banget buat donasi ke sini. Aku bakal tulis nomor rekening dan juga OVO, bisa kalian pakai juga. Kalau kalian pengen langsung donasi, boleh banget langsung donasi aja gitu ya, dengan kode unik di belakangnya 32 kalau nggak salah. Ntar kalau aku lupa, aku tahu kesalahan, aku bakal tulis di sini juga. Dan misalnya kalau kalian pengen nanya-nanya terlebih dahulu, boleh banget kontak aku di sosial media yang ada di deskripsi di bawah, di IG, atau misalkan IG sih yang paling banyak aku gunakan. Facebook udah jarang banget. Email mungkin bisa sih, kalau kalian mau nanya-nanya boleh banget untuk donasi ini. So yeah, yuk ambil peran kita untuk pandemi ini. Apapun, sekecil apapun, seenggaknya kalau kata aku, kalau kita nggak bisa jadi tiang-tiang penopang utama kayak misalkan dokter, pemerintah segala macam, ya seenggaknya kita bisa jadi batu-batu kerikil yang menjadi dasar dari komunitas ini gitu, seluruh global dunia. So ya, panas. Pakai baju double, panas banget. Ya, udah lama banget. Hampir 30 menit. So ya.